Assalamualaikum yang saya muliakan para ikhwan rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kitab Madza fi Ramadan, yang mana kita masuk ke dalam faktor yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala amin. Yang ke-6. Al-fadlu sadisu, keutamaan yang ke-6. Syahrul Ramadana syahru fathi abwabil jannati wa ghalqi abwabin nar. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang terbuka pintu-pintu surga dan tertutup pintu-pintu neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala shahru ramadana futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilati syayatin. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika masuk bulan suci Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu para setan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan selain dari keduanya. Min hadzal hadis fawaidu, hadis ini mempunyai beberapa faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, hadzal hadisu, hadis ini, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Lahu ma'nayani, maka maksudnya dibuka pintu surga itu ada dua makna. Haqiqatun wa ghairu haqiqatin. Nah, yang pertama makna secara hakiki, yang kedua selain hakiki. Jadi ada dua makna. Qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian para ulama, idza humila hadzal hadisu 'ala al-haqiqati fal ma'na tuftahu abwabul jannati lima fi dzalika min istibsyaril mu'mini wa tahayyu'ihi lil 'amali alladhi yusiluhu ila al-jannati. Maka ketika dibawa hadis ini dengan makna hakikat, dengan makna hakiki, maka maknanya dibukanya pintu-pintu surga kepada sesuatu yang demikian itu, maksudnya maknanya yaitu min istibsyaril mu'min, untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Nah, itu makna hakikinya begitu. Jadi pintu surga dibuka di bulan suci Ramadan itu untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman, karena surga itu hanya diperuntukkan bagi orang yang beriman saja. Itu yang pertama. Yang kedua maknanya wa tahayyu'ihi lil amali. Nah, untuk supaya kita itu mempersiapkan untuk beramal. Jadi ketika pintu surga dibuka oleh Allah di bulan Ramadan itu, tujuannya supaya kita orang beriman itu mempersiapkan diri kita untuk beramal. Yang mana dengan amalan tersebut akan mengantarkan diri kita menuju ke surga. Nah, berarti di sini ada kaitannya. Mau surga harus beramal. Gak mungkin orang masuk surga ujuk-ujuk begitu kan? Nah, jadi ada aturannya masuk surga itu. Mau masuk surga harus beramal soleh, beramal baik, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mempersiapkan bekal untuk menuju ke surga. Nah, itu maksud secara hakiki begitu. Jadi dibukanya pintu surga, yang pertama sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, yang kedua supaya kita mempersiapkan diri kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Itu secara hakiki. Wa idza humila ala ghairiha fal makna, dan ketika hadis ini diartikan dengan selain hakiki, maka maknanya fathu abwabul jannati kinayatun an tawatturi hubuti ghaizir rahmati. Nah, yang pertama maknanya dibukanya pintu surga ini sebagai satu sindiran, sebagai satu pelajaran, supaya apa? Supaya kita itu mempererat atau mengokohkan diri kita, supaya kita terhindar, supaya kita itu terprosok begitu, atau ya gampangnya untuk mendapatkan begitu ya. Kalau secara itunya terjatuh begitu, hubut itu terjatuh atau merosot begitu.
gampangnya aja, kita ambil arti gampangnya, untuk mendapatkan ghaizur rahman, hujan rahman. Nah, jadi pintu surga dibuka itu tujuannya supaya mengokohkan diri kita, di samping tadi melakukan amal soleh, juga kita itu untuk mengalirkan atau mendapatkan yang namanya hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kepengen setiap hamba yang beriman itu mendapatkan hujan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tawali su'ud di ta'ati bila mani'in. Yang kedua, supaya amal seseorang itu dia itu berkesinambungan melakukan amalnya. Jadi continue begitu terus menerus, sehingga meningkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa penghalang apapun. Nah, jadi secara selain hakiki itu, ini satu pelajaran Allah berikan kabar gembira dibukanya pintu surga supaya kita selalu berkesinambungan melakukan ketaatan kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah dengan tanpa penghalang apapun. Nah, jadi intinya ya kita supaya istiqomah untuk ada di jalannya Allah begitu. Nah, itu makna selain hakiki begitu. Wa dhahaba ila hadha sultan ulama Abdul Aziz bin Abdussalam wa yu'ayyidu hadha al-qawla riwayatu futihat abwabus sama wa fi riwayatin ukhra abwabur rahmah. Dan ketika datang kepada Sultanul Ulama ini, yaitu yang bernama Al-Imam Abdul Aziz bin Abdussalam, yang mana beliau mendatangkan ucapan Nabi ini dengan riwayat yang lain. Kalau tadi riwayat tadi kan futihat abwabul jannah. Tapi kalau kata beliau ada riwayat yang lain, futihat abwabus sama, dibukanya pintu-pintu langit. Dan juga ada di dalam riwayat yang lain, abwabur rahman, dibukanya pintu-pintu rahman. Jadi ada 3 riwayat. Ada yang futihat abwabul jannah, ada yang futihat abwabus sama, ada yang futihat abwabur rahman. Itu riwayat dari Imam Abdul Aziz bin Abdussalam. Nah, itu faedah yang pertama. Kemudian faedah tsaniyah, faedah yang kedua, hadis ini wa quliqat abwabu jahannam, ditutup pintu-pintu neraka. Lahu ma'nayani. Nah, ini juga sama, ada 2 makna. Haqiqatun wa ghairu haqiqatun. Ada yang makna secara hakiki dan selain hakiki. Qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, idza humila hadzal hadisu 'ala al-haqiqati fayakunu ma'na al-hadis. Nah, ketika dibawa hadis ini dengan makna hakikat, maka makna hadis ini wa tughlaqu abwabu jahannam lima fi dzalika min tafa'ulil muslimi wastibsyarihi. Nah, yang maksudnya ditutup pintu-pintu surga ini kepada perkara yang demikian itu, maksudnya apa? Supaya orang beriman itu supaya memberikan keoptimisan kepada orang-orang muslim bahwasanya Allah telah menutup pintu neraka itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu makna hakikatnya begitu. Dalam artian orang beriman itu tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah selagi ada iman, meskipun hanya sebiji zarrah begitu, sedikit saja begitu. Ada keimanan kepada Allah, maka orang yang beriman tetap akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan min rahmatillah, bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun orang beriman ada yang masuk langsung ke dalam surga, ada yang masuk dulu ke dalam neraka, tapi ujung-ujungnya tetap dikembalikan menuju ke dalam surga. Jadi kita harus optimis tuh, yakin Allah tutup pintu neraka, Allah nggak mau orang beriman masuk ke dalam neraka. Kemudian, dan ini juga sebagai kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, ini juga merupakan kabar gembira kalau pintu-pintu neraka itu ditutup. Fa'innahu idza 'alima dzalika bi ikhbar shadiqi yazidu fi nasyatihi. Maka sesungguhnya ketika kita mengetahui hal yang demikian itu dengan satu kabar yang benar. Jadi kalau kita tahu Allah tutup pintu neraka, kemudian kita terima kabar tersebut dengan kabar yang benar, yakin kalau itu benar, maka yazidu fi nasyati. Nah, itu akan menambah kegembiraan kita. Ya. Jadi kalau Allah kasih tahu ditutupnya pintu neraka itu, kalau kita terima dengan kabar yang sahih, kabar yang benar, kabar yang baik, maka itu akan menambah kegembiraan, terutama bagi orang-orang yang beriman.
Karena yakin ketika Allah tutup pintu neraka, orang beriman tidak akan pernah masuk ke dalam neraka itu. Nah, ini menjadi kegembiraan, harus gembira kita. Wa idza humila ala ghairiha fayakunu ma'na hadis. Dan ketika hadis ini dibawa kepada makna selain hakiki, maka makna hadis ini ghalqu abwaab jahannam, tertutupnya pintu-pintu neraka jahannam, kinayatun an tanazzuhis suwami an rijzil athari biqam'i syahawati. Nah, maksudnya tertutupnya pintu-pintu neraka jahanam itu, nah ini sebagai satu sindiran atau satu pelajaran tentang apa? Maksudnya untuk menyucikan orang-orang yang sedang berpuasa. Nah, jadi Allah sucikan orang-orang yang berpuasa itu dari apa? An rijzil athar, dari semua kotoran-kotoran dosa. Nah, jadi tertutup pintu neraka ini untuk menyucikan orang-orang yang sedang berpuasa dari yang namanya kotoran-kotoran dosa. Biqam'i syahawati, dengan sebab dia sudah menahan yang namanya syahwat. Nah, jadi bagi orang berpuasa, semua dosa Allah ampuni, semua dosa Allah hilangkan, semua dosa Allah hapus. Wahtara hadal makna al-Qadhi Iyad, dan telah memilih makna hadis ini yaitu Imam Qadhi Iyad. Wa qala Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam fi Maqasid Syawm, dan begitu juga Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam di dalam Maqasid Syawm. Wa taghliqu abwabin nari ibaratun an qillatil ma'asil mujibati li idlaqi abwabin niran. Dan maksudnya tertutupnya pintu neraka ini sebagai satu pembelajaran. Untuk apa? Untuk menyedikitkan perbuatan-perbuatan maksiat yang wajib untuk kita hindari. Jadi upayakan mensedikitkan maksiat dosa di bulan Ramadan itu. Karena maksiat itu adalah perbuatan yang wajib untuk kita jauhi. Nah, sehingga dengan itu li'ighlaqi abwabin niran, Allah tutup tuh pintu-pintu neraka. Sebab apa? Sebab orang-orang beriman tidak mau melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya begitu. Kemudian al-faedah satu, faedah yang ketiga hadis ini, wasul silatu syayatin, dan telah dibelenggu setan-setan. Lahu makna yani. Nah, ini juga punya dua makna. Haqiqatun wa ghairu haqiqatun. Makna hakiki dan selain hakiki. Qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, idza umila hadzal hadisu ala ma'nahu al-haqiqi fayakunul ma'na. Maka ketika dibawa hadis ini atas makna yang hakiki, maka maknanya ini syuddat asyayatinu bisalasili, untuk memperkokoh setan-setan itu bisalasili, dengan rantainya. Jadi maksudnya ketika Allah merantai para setan itu supaya kokoh rantainya itu gak copot, gak lepas. Wal aghlali, dan belenggunya itu. Jadi ketika maksudnya setan dibelenggu itu untuk memperkokoh rantai yang mana Allah telah merantai setan-setan semuanya. Li'alla yuwaswisu lis-shaim, supaya apa? Supaya tidak membisikkan kepada orang yang sedang berpuasa. Berarti setan itu yang luar biasa gangguannya. Jadi ketika dibelenggu sama Allah, itu setan bisa membisikkan kepada orang yang berpuasa, selagi orang itu tidak mau menghindari yang namanya dosa dan maksiat. Tetap dibisikin sama setan. Nah, kalau sudah dibisikin sama setan, wah ya rusak nanti kita. Nah, maka ketika orang beriman itu taat kepada Allah di bulan Ramadan, itu rantainya kuat, kencang begitu. Setan nggak bisa bisikin sama orang yang sedang berpuasa. Tapi ketika orang itu dia melakukan dosa maksiat, nah setan bisa bisikin tuh sama orang itu, dan belenggunya pun nggak kencang. Berarti kalau begitu bisa lepas kan kira-kira? Bisa nanti. Nah, makanya hati-hati itu bisa diperhatikan ya. Wa idza humila ala ghairi zahirihi al-haqiqi, dan ketika dibawa hadis ini pada selain makna zahir yang hakiki, fa hadzal hadisu majazun an qahri syayatin bi kasri syahwatin nafsiyyati bil ju'i. Maka hadis ini merupakan satu majaz, kiasan. Untuk apa? Untuk menaklukkan yang namanya setan. Ya. Jadi setan itu bisa ditaklukkan sebetulnya dengan apa? Bikasri syahwatin nafsiyati, dengan kita mematahkan syahwat yang ada di dalam diri kita.
Nah, salah satu cara mematahkan syahwatnya itu, untuk memutus syahwat di dalam diri kita itu bilju, dengan rasa lapar. Jadi rasa lapar itu bisa mematahkan syahwat, karena syahwat itu sejatinya ya nggak bisa dibunuh. Hawa nafsu itu nggak bisa dibunuh, sampai kapanpun hawa nafsu tetap akan ada. Akan tetapi hawa nafsu bisa dikendalikan sama diri kita, tergantung diri kita yang mampu atau tidak. Nah, salah satu mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita itu bilju, dengan rasa lapar. Karena orang cenderung rasa lapar itu ya nggak punya nafsu, karena kan lemes kan gitu ya, mau berbuat yang macam-macam ya karena lapar tadi ya nggak bisa, nggak punya tenaga dia. Nah, makanya kalau ulama-ulama tasawuf itu ya keseringannya lapar. Makanya Rasulullah SAW itu kan seringnya itu mengganjal perutnya dengan butiran-butiran batu. Untuk apa? Untuk itu tadi. Tapi bukan berarti Nabi itu tidak punya syahwat. Nabi tetap punya syahwat. Secara basyariahnya punya syahwat Rasulullah. Tapi syahwatnya beliau itu selalu ada di jalan yang baik dan benar. Nah, beda sama kita. Kalau syahwat kita kadang benar, kadang salah. Nah, jadi untuk mematahkan nafsu itu ya dengan rasa lapar. Nah, makanya kan kalau perut kita sampai kenyang kan, males buat ibadah. Coba antum perhatiin lah, kali-kali cobain. Ini di subuh tidur umpama, nanti di subuh tidur lagi tuh. Di subuh tidur sampai zuhur, bangun zuhur, sholat doang, tidur lagi sampai asar. Nah, menurut antum tidur itu kenyang nggak? Kenyang nggak tidur begitu tadi? Kenyang kan? Lama lah kenyang lah itu. Nah, tapi ketika antum buka puasa, antum makan yang kenyang tuh, semuanya antum makan sampai perut antum merasa kenyang. Itu pasti habis selesai makan ngantuk hawanya. Ya, mau tarawih itu berat. Kenapa? Karena perutnya penuh. Tapi coba kalau perutnya kosong, antum buka puasa hanya sebatas 3 butir kurma aja, pasti ngerasa lapar tuh, nggak ngantuk itu, nggak berat perut, dan tarawihnya pun nikmat, nggak terasa kekenyangan. Makanya kan kadang-kadang kalau sudah perut kenyang mau tarawih itu kan gampang terap. Jadi gampang dia terap gitu. Gampang mual kan? Gampang mual. Nah, itu juga mesti diperhatiin. Nah, jadi kalau mau mematahkan nafsu ya harus sering lapar. Jangan kenyang terus. Nah, bisa nggak kita begitu itu? Makanya kan kalau Rasulullah sahur itu cukup 3 butir kurma, segelas air jam-jam cukup buat Nabi. Kita cukup nggak begitu? Enggak kita. Kalau can sambung can sahur aja kan ada. Dan buah, susu segala macam. Contohnya kurma kan hanya gitu kan. Vitamin, wah segala macam kalau kita. Makanya ya pantas kualitas ibadah kita itu ya banyak kurangnya. Beda dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan para ulama-ulama yang soleh. Wah jauh ya kalau dibandingin gitu. Fa'ikila, maka ketika dikatakan limadza ujidat ahyanan khusumatun wa munaza'atun yakhruju anha ghadabun wa syatmun wa ghairu fi nahari ramadhana wa layali. Kenapa kadang-kadang kita menemukan atau ditemukan orang-orang yang sedang bertengkar dan juga orang-orang yang sedang berdebat begitu. Lagi bulan puasa, pasean, berkelahi, berantem, berdebat. Nah, maka ketika seseorang melakukan hal yang demikian itu, nah itu akan menimbulkan yang namanya ghadabun, kemarahan. Karena orang berdebat itu cenderung timbul marahnya kan, karena mengelak, iya kan, kekeh mempertahankan argumennya, karena sehingga dia tidak mau mengalah. Maka ketika itu muncul yang namanya marah. Karena sejatinya kalau mau debat itu rasa marahnya dihilangkan. Kalau debat itu jangan ada rasa marah. Kalau ada rasa marah kalah sebetulnya dia. Nah, bagaimana mungkin pikiran akan jernih, akan bersih ketika berdebat dengan orang, kemudian timbul kemarahan, pikiran akan jadi buta. Iya kan? Makanya kenapa Nabi menganjurkan kepada kita kalau kita marah, maka buru-buru wudu. Iya kan? Anjurannya kan begitu. Untuk apa? Supaya memadamkan api kemarahannya itu. Nah, kalau sudah marah, ya pikiran mampet. Ibarat pipa itu mampet nggak bisa lewat begitu air itu, karena mampet. Nah, begitu. Jadi harus hati-hati. Kalau mau debat ya harus pakai ilmu juga. Dan juga menimbulkan yang namanya hinaan itu nanti. Karena kalah dalam perdebatan, dalam pertengkaran, yang muncul menghina, mencaci, memaki,
Dan itu terjadi di siang hari di bulan Ramadan dan juga di malam hari bulan suci Ramadan. Fajawabu anhu, maka jawaban yang demikian itu min wujuhin, ada beberapa bagian. Minha ayyuqala anna dzalika min ta'thiratin nufusi syarirati wa laysa min kibari syaitan. Nah, kenapa kadang-kadang terjadi pertengkaran perdebatan di siang hari Ramadan dan juga malam hari? Kenapa? Sehingga menimbulkan kemarahan dan hinaan. Maka jawabannya min ta'thiratin nufusi syarirati, karena dirinya itu sudah terdampak dengan kejahatan. Jadi dirinya sudah ada dampak jahat, jelek. Walaysa min kibari syaitan, dan ini bukan merupakan kekuatannya setan, bukan. Jadi setan gak ikut campur tuh di bulan puasa itu. Nah, tapi karena dirinya sudah jahat, dirinya sudah jelek, hatinya sudah kotor, nah sehingga itu akan berdampak untuk dirinya. Nah, sehingga ketika bertengkar, berdebat begitu, ya dia tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di bulan suci Ramadan. Yang penting ya saya puas begitu. Nah, itu karena dirinya sudah jahat, sudah jelek. Jadi setan di sini nggak ikut campur sebetulnya. Makanya kan kenapa ada orang dosa maksiat di bulan suci Ramadan, bukan salah setan itu, tapi ya salah dirinya sendiri. Ya, karena dia selalu memperturuti hawa nafsu. Wa minha yuqala anna hadzal hadis, dan sebagian dari maksudnya ini hendak dikatakan sesungguhnya hadis ini khasun bis-shaimi haqiqatan, dan ini khusus bagi orang yang melakukan puasa secara hakikat. Walaysa hadza kullu shaim, dan bukan kepada orang-orang, kepada tiap-tiap orang yang hanya berpuasa saja. Nah, maksudnya bagaimana? Orang berpuasa itu ada dua macam. Yang pertama ada puasa yang betul-betul dia memahami puasa itu secara hakikat. Yang kedua ada orang berpuasa itu dia nggak paham makna puasa yang betul-betul puasa itu mesti bagaimana, nggak paham dia. Nah, yang pertama ini karena dia mengetahui puasa secara hakikat, di samping dia menahan lapar dan haus, juga dia menahan seluruh anggota tubuh dari melakukan dosa dan maksiat. Nah, sehingga pengkhususan ini bagi orang-orang ini. Tapi bagi orang-orang yang kedua ini, puasa dia puasa, tapi cuma sebatas nahan lapar haus. Tapi di samping itu dia dosa, dia maksiat, dia fitnah orang, dia jelekin orang. Puasa nggak dia? Puasanya memang puasa. Nah, maka orang begini ya sejatinya ya dia nggak dapat apa-apa. Nah, makanya kan Nabi ngingetin kan, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali hanya sebatas rasa lapar dan haus saja. Nah, jadi urusan dosa ya terus aja dosa, yang penting dia nahan lapar haus. Urusan maksiat jalan aja maksiat. Nah, yang begini yang rugi. Karena kesempurnaan puasa itu harus secara hakiki, secara hakikat. Jangan sebatas nahan lapar haus. Anak kecil juga bisa nahan lapar haus. Nah, kalau kita kayak anak kecil, apa bedanya kita sama anak kecil? Orang anak kecil juga mampu kok nahan lapar haus. Orang tohir aja mampu kok, dari subuh buka subuh mampu dia. Anak kecil aja mampu nahan lapar haus. Nah, ibaratnya ini pengkhususan. Karena kalau mau pahala apa, puasa kita mau dapat pahalanya, ya perhatikan puasa kita. Jangan sekedar puasa aja. Mesti dipahami secara makna hakiki. Wa ghairu dzalika minal wujuhil madhkurati fil arba'in ar-ramadaniyah. Dan selain daripada yang demikian itu dari bagian-bagian yang sudah disebutkan di dalam kitab Arba'in ar-Ramadaniyah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan pahala kita senantiasa, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.